Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang kami hormati dan kami banggakan, selamat bertemu kembali pada perkuliahan kita hari ini dengan tema tentang internet ya. Saya pikir bahwa kita semua ya, saya, Anda, sangat familiar dengan internet ini ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari pagi, siang, sore, malam, hampir setiap kita menggunakannya sebagai bagian untuk kegiatan chat, medsos ya, atau kita browsing dalam Google atau Yahoo ya, atau Internet Explorer, atau kita mungkin belanja online, atau kita mungkin mengikuti YouTube ya, atau mengikuti aplikasi lainnya, sehingga menjadi bagian daripada kehidupan kita saat ini internet, hampir setiap kita semua ya, sehingga kita seakan-akan internet itu merupakan bagian daripada kehidupan kita. Kita tidak tahu lagi tuh apa artinya, taunya internet kita gunakan untuk online. Nah, maka perlu para mahasiswa ketahui gitu loh, apa sih sebetulnya internet itu ya, bagaimana dia terbentuknya dan sebagainya. Baik ya, mungkin kita mulai dari pengertian internet ya. Internet itu merupakan kesingkatan dari interconnected network ya, sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia tanpa mengenal batas teritorial, batas hukum, budaya, sebagai sarana komunikasi dan menyebarkan informasi. Jadi internet ini adalah sistem komunikasi jaringan yang bersifat interlokal ya, bahkan universal saya rasa. Sejarahnya mungkin bermula dari ada yang istilahnya itu ARPANET ya. Itu adalah suatu jaringan komputer dalam rangka untuk pemusatan informasi ya. Kemudian juga dikembangkan menjadi untuk kegiatan militer ya. Kemudian juga berkembang menjadi akademik dan akhirnya menjadi kebutuhan industri. Nanti Anda baca itu di file materi yang saya bagikan ya, sejarah internet. Kemudian juga kita perlu membahas tentang manfaat ya, dan dampak internet. Apa itu ya? Manfaat internet itu di bidang pendidikan, di bidang ekonomi dan bisnis ya, di bidang pemerintahan, di bidang sosial, di bidang keagamaan, juga di sarana sosialisasi ya, dan juga sarana hiburan. Di bidang pendidikan ya, kita ada namanya library online atau e-learning. Nah, saat ini terpakai itu pada saat pandemi ya, teman-teman belajar menggunakan pembelajaran daring atau online ya, dengan berbagai macam aplikasinya. Di bidang bisnis ada e-commerce ya, atau kemarin belanja online dan sebagainya. Di bidang pemerintahan ada e-gov ya, electronic government dan sebagainya. Kemudian apa sih fasilitas yang ada dalam internet itu? Ada namanya www atau web ya, merupakan bentuk dokumen di internet yang disimpan di server-server yang terdapat di seluruh dunia. Dengan web mengakses informasi berupa teks, gambar, suara, video dan sebagainya. Ada juga electronic mail ya, atau email ya, merupakan aplikasi di internet sebagai sarana komunikasi surat menyurat dalam bentuk elektronik ya. Ada juga pop mail ya. Ada juga web berbasis mail ya, dan sebagainya. Ada milis, ada newsgroup ya, ada IRC atau internet relay chatting, ada file transfer protokol, ada teleconference dan sebagainya. Banyak sekali sebetulnya ya yang bisa kita manfaatkan dari internet itu ya. Sekarang ada istilah www. Apa sih itu www ya? Itu adalah suatu bentuk ya,
kita kalau bahasanya itu World Wide Web, suatu ruang informasi yang dipakai oleh pengenal global ya untuk mengenal sumber daya yang sifatnya itu universal. www merupakan kumpulan ya, web dari seluruh dunia yang menyediakan data dan informasi untuk digunakan bersama. Kegunaan ini tergolong masih baru ya dibandingkan mungkin surat elektronik. Sebenarnya www ya merupakan kumpulan dokumen yang tersimpan di server web. Suatu halaman dokumen informasi dapat terdiri atas teks yang saling terkait dengan teks lainnya. Kemudian internet ini juga perlu ya kita pahami bahwa itu merupakan sebenarnya jaringan dua komputer atau lebih. Makanya minggu kemarin kita bahas tentang jaringan komputer ya. Jadi internet ini merupakan pada dasarnya adalah kumpulan ya, dua komputer atau lebih yang saling terhubung membentuk jaringan komputer hingga meliputi jutaan komputer di seluruh dunia. Sejarahnya ya, panjang sekali ya. Itu tadinya dari kebutuhan militer menjadi akademik dan sebagainya. Kemudian Pak, gimana caranya kita terhubung dengan internet? Ada beberapa hardware yang penting ya yang digunakan sebagai penghubung. Pertama modem. Nanti kita bahas tuh modem tuh luar biasa itu modem ya. Itu intinya daripada internet. Telepon, ya, softwarenya, dan Internet Service Provider atau ISP. Ini penting sekali ya. Ada beberapa istilah mungkin yang perlu kita pahami ya. Pertama adalah website ya. Tempat sekumpulan halaman web milik seseorang atau suatu perusahaan dikumpulkan dan dikemas. Kemudian homepage ya. Istilah untuk menyebutkan halaman pertama yang akan muncul jika sebuah situs web diakses. Kemudian ada namanya URL ya, bahasa kita URL, Universal Resource Locator. Alamat yang unik dan khas setiap halaman dan situs dalam www. Bentuk dasarnya adalah protokol ya. Nah, contohnya adalah www.pview.tripod.com dan sebagainya ya. Nah, itu. Kemudian protokol apa itu? Suatu mekanisme yang sudah distandarkan untuk mentransfer atau untuk merekayasa data. Ada lagi istilahnya HTTP, Hypertext Transfer Protocol, suatu protokol internet yang digunakan oleh www. Ada lagi namanya host. Apa itu? Alat yang memiliki internet protokol ya, IP address di suatu network. Kemudian ada lagi namanya HTML, Hypertext Markup Language, suatu bahasa yang menggunakan tanda-tanda tertentu ya untuk menyatakan kode-kode yang harus ditafsir oleh browser. Pak, saya ini percaya ada dunia maya ya. Gimana caranya Pak saya bisa masuk dunia maya? Menggunakan browser. Nah, itulah internet ya. Jadi kita menjelajah internet itu menggunakan browser ya, supaya kita bisa mengakses data-data di dalam dunia maya tersebut. Cara menjalankan internet itu gimana? Bisa menggunakan tentu harus tersambung ya komputernya itu ke ISP tadi ya. Nanti kita bahas bahwa ada komputer ya, kemudian dia menggunakan modem terhubung dia ke ISP. Di komputer itu ada browser. Ini logikanya ya. Anda punya handphone atau punya laptop atau komputer, dia harus terhubung itu dengan ISP sebagai penyedia jasa service provider tadi. Nah, di perangkat kita harus ada modem. Kalau bahasa kita kemudian harus ada kuota ya, harus ada kuota. HP Anda ada modemnya, ada kuotanya, Anda bisa buka WiFi kan gitu ya. Dengan WiFi itu Anda ada WiFi, ada pakai data seluler ya. Sekarang anak-anak canggih sekali sudah mengerti bagaimana suatu HP itu terhubung ke internet. Bisa menggunakan WiFi ya, bisa menggunakan data seluler. Begitu juga di laptop menggunakan WiFi ya atau data seluler. Data seluler itu dari mana? Bisa menggunakan, tentu itu menggunakan modem. Jadi modem ini penting sekali ya.
Baik, saya rasa demikian untuk penyajian dasar-dasar internet ya. Jadi singkatnya, kita ada perangkat ya, ada perangkat nih, entah itu smartphone, entah itu laptop, entah itu komputer. Kita perlu berkoneksi ke internet. Maka kita harus menggunakan yang namanya modem. Dengan modem itu kita terhubung ke ISP. Selesai. Tapi ada lagi kan, itu harus ada pulsanya, kuotanya, ada datanya dan sebagainya. Perlu biayanya juga ya. Setelah itu tentu juga di perangkat kita ada namanya browser. Dengan browser kita lalu bisa masuk ke dunia maya. Lalu kita bisa menggunakan internet. Nanti internet itu banyak sekali lagi di dalamnya ya. Ada email, ada web www dan sebagainya. Baik, untuk teknisnya secara detail nanti akan saya sampaikan ke file materinya. Tolong disimak ya, sebagai pengantar dalam internet kita ini, karena dunia internet sangat luas sekali. Sudah kita bahas kemarin sebagian seperti halnya e-commerce ya, YouTube, medsos dan sebagainya. Terima kasih. Tetap semangat untuk belajar dan tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.